diterbitkan ilmiah nasional maupun internasional dan berkaitan dengan bidang akuntansi dan governance. Jaga menerima naskah dalam bentuk hasil penelitian dan artikel ilmiah dan pemikiran konseptual. Jurnal Jaga diterbitkan sejak 1 Maret 2015 dengan frekuensi 2 kali setahun dan PISSN nomor 2442-22236. Mulai tahun 2019, Jaga sebagai jurnal nasional sudah dikembangkan melalui sistem pengelolaan secara online dengan EISN 2797-6785 dan diterbitkan setiap bulan Juni dan Desember. Proses submission atau pendaftaran artikel dan proses telaah artikel dikerjakan secara online. Artikel yang dimuat di Jaga berasal dari manuskrip yang dikirim ke redaksi Jaga setelah melalui proses review oleh Dewan Redaksi dan atau Mitra Berbestari. Setiap artikel yang dikirimkan harus terbebas dari unsur plagiarisme maupun auto-plagiarisme. Ruang lingkup dari Jurnal Akuntansi dan Governance Andalas. Yang pertama, akuntansi keuangan. Yang kedua, akuntansi manajemen. Yang ketiga, governance corporate and public governance. Yang keempat, akuntansi sektor publik. Yang kelima, pengauditan dan auditing. Yang keenam, perpajakan. Dan yang ketujuh, sistem informasi akuntansi. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sebelum kita mulai acara kita, marilah kita mengabadikan kegiatan kita pada hari ini dengan sesi foto bersama yang akan saya pandu. Kepada Bapak Ibu diminta untuk mengaktifkan kameranya. Oke Bapak Ibu, saya izin mulai screenshot dari slide pertama. 1, 2, 3. Oke, saya beralih ke slide kedua. 1, 2, 3. Oke, kita beralih ke slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Nah, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, izinkanlah saya memperkenalkan moderator kita pada hari ini, Ibu Dr. Erna Widyastuti, MSI. Nah, profesi beliau saat ini adalah sebagai staf pengajar di Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Kemudian pada tahun 2018, beliau pernah menjadi surveyor BLUD dan sekarang di tahun 2024 beliau juga merangkap jabatan sebagai Chief Editor Jurnal Akuntansi dan Governance Andalas. Research interest beliau terkait financial accounting, sustainability accounting, dan corporate governance. Di samping itu, beliau juga dikenal melalui prestasi dan serta sering diundang sebagai pembicara atau moderator di berbagai kegiatan. Dengan demikian, kita sangat beruntung memiliki beliau sebagai moderator kita pada hari ini. Selanjutnya, acara akan dipandu oleh moderator kita kepada Ibu Dr. Erna Widyastuti, MSI. Dengan hormat dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Silmi, MC kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, peserta webinar pada pagi hari ini yang kami hormati. Seperti yang dikatakan pembukaan tadi oleh Bu Silmi, webinar ini adalah bagian dari acara Dies Natalis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas yang ke-67. Pada pagi hari ini kita kedatangan dua orang pemateri yang alhamdulillah sudah hadir bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Vima dan Ibu Virginia yang jauh-jauh dari Malang. Untuk kesempatan pertama pada pagi hari ini kami berikan kepada pemateri pertama, yaitu Ibu Vima.
Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan dulu beliau. Ibu Vima Tista Putriana adalah dosen pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Pendidikan beliau menamatkan S3 di Accounting and Finance University of Birmingham, Inggris pada tahun 2016. Kemudian riset interest dari Bu Vima adalah terkait dengan Syariah Accounting, Islamic Social Finance, zakat, wakaf, dan public sector accounting. Eh, untuk riset project beliau yang terbaru, yang terakhir adalah beliau eh, menangani program Accountability and Re-engineering of Mosque Fund Management funded by LPPM Unan dan Syariah Audit. Selection publication beliau ini ada 3 dokumentasi Scopus yang terbaru tahun 2024 yang mungkin akan beliau bagikan pada pagi hari ini, berjudul Examining of Distinctive Loan Contract Pagang Gadai Practice a Muslim Society an Islamic Finance Perspective yang terbit pada Journal of Islamic Accounting and Business Research. Demikian perkenalan singkat kami dengan Ibu Vima untuk mempersingkat dan agar lebih cepat kita mengetahui memperoleh ilmu dari beliau terkait dengan materi pada pagi hari ini. Baik, saya persilahkan Ibu Vima untuk menyampaikan materi pertama pada pagi hari ini. Silahkan Bu Vima. Baik, terima kasih banyak Bu Erna atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di ruang Zoom di pagi hari ini pada kesempatan yang sangat baik ini. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnahnya sampai akhir nanti. Terima kasih semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, atas kehadirannya untuk acara ini. Baik, seperti yang disampaikan oleh Ibu moderator tadi, saya akan coba sedikit share riset saya gitu, yang mengangkat tema atau isu lokal gitu ya. Dan alhamdulillah meski isunya lokal atau temanya sangat lokal sekali, tetapi akhirnya bisa publish di jurnal ini Islamic Accounting and Business Research ya jurnalnya. Ya termasuk jurnal terbaik untuk Islamic Accounting and Finance ya rasanya sekarang. Islamic Accounting khususnya dan bisnis. Tema yang saya angkat untuk riset saya ini judulnya Pagang Gadai. Nah ini memang praktek yang... Mohon maaf Bu Vima bisa share screen? Oh iya, sebentar. Oke. Oh ya belum ya. Share screen-nya sebentar. Saya izin share screen dulu. Ini.
Sudah kelihatan ya, Ibu ya, Bapak Ibu. Sudah, Bu Vima, sudah. Ya, jadi ini tema riset saya, Pagang Gadai gitu. Kalau judul lengkap artikelnya nanti saya coba tampilkan artikelnya. Tapi yang topik intinya itu tentang Pagang Gadai gitu. Nah, mungkin banyak yang belum tahu apa sih itu Pagang Gadai gitu. Eh, Bahkan di Sumatera Barat sendiri, kadang-kadang kalau yang sudah lama tidak apa namanya atau generasi muda gitu ya mungkin nggak terlalu kenal apa sih gitu Pagang Gadai. Mungkin yang generasi-generasi yang lebih senior ya masih kenal. Tapi kalau yang lahir besar di kota juga kadang-kadang nggak terlalu kenal juga walaupun orang Padang. Baik, saya coba lanjut ke ini. Saya mau sedikit cerita tentang proses risetnya dulu. Jadi riset ini awalnya dimulai di tahun 2019, di mana uh, saya menetapkan ide riset ini itu ada dua hal ya yang berkaitan. Yang pertama, waktu itu uh, saya lagi cari-cari ide riset untuk diajukan sebagai hibah ke universitas gitu. Nah, sambil sambil jagain ibu saya yang lagi sakit. Nah, saya membaca sebuah artikel di internet tentang seorang peneliti dari Australia yang mengangkat tema penelitiannya itu tentang fenomena angkot di Kota Padang yang suka diberi gambar-gambar artistik gitu. Jadi saya tergelitik juga membaca artikel tersebut. Oh, ternyata bisa juga ya gitu kan. Masalah angkot aja jadi tema penelitian bagi seorang peneliti gitu. Uh, Terus saya pikir kalau kayak gitu, kenapa enggak gitu ya? Saya coba angkat masalah Pagang Gadai ini karena awalnya tuh kayak nggak pede gitu. Ya apa ya kok tema risetnya nggak keren banget gitu. Awalnya mikir, tapi pas baca artikel ternyata si peneliti Australia ini dia bahas tentang masalah angkot di Kota Padang yang apa gambar-gambar ininya angkot-angkot di Kota Padang tuh kalau dulu suka digambar-gambari gitu dengan gambar-gambar yang banyak, gambar-gambar artistik yang banyak gitu, penuh digambari semuanya bodinya itu gitu. Jadi itu yang diteliti gitu sama dia. Nah, jadi akhirnya saya oh ya oke lah saya coba ini aja gitu kan. Kemudian ini juga dalam nggak waktu lama ya berdekatan waktunya saya dengar percakapan ibu saya tuh dengan teman saya gitu yang datang berkunjung. Ibu saya bertanya sama teman ini kenapa dia nggak waktu itu kenapa dia nggak invest uangnya dengan cara memagang gitu ya memagang sawah gitu kan. Terus kata teman saya ini enggak Bu nggak mau katanya kan karena saya dengar kata Ustadz itu riba katanya gitu. Nah, jadi saat itu tuh baru pertama kali saya mendengar kalau seseorang yang mengungkapkan kalau Pagang Gadai itu ada ribanya gitu kan. Sebelumnya nggak pernah ya, belum pernah dengar kayak gitu. Nah, setelah itu saya tekad, maksudnya saya firm untuk tulis proposal dengan tema itu dan alhamdulillah lulus ininya proposal risetnya didanai sama LPPM gitu. Nah, jadi total riset tuh sampai dapat publikasi yang terakhir ini tuh 3 tahun lebih ya, lebih dari 3 tahun. Nah, proses publikasi sendiri awalnya saya submit paper itu di Desember, ini bukan 2019 ya, 2020, di Desember 2020. Tetapi memang rejected pada saat itu dan disarankan sama reviewer untuk papernya ditulis ulang dan resubmit saja sebagai paper baru gitu. Namun dari situ saya mendapatkan komen reviewer yang sangat jitu gitu ya, yang sangat bermanfaat untuk saya memperbaiki riset ini lagi gitu.
di mana kata reviewernya sebaiknya ditekankan kepada impact dari praktek pegang gadai itu kepada masyarakat secara luas. Nah, akhirnya saya menggunakan komen reviewer yang ini untuk collect data lagi gitu. Saya lanjut lagi ke lapangan. Saya coba usaha gimana ya caranya dapat data yang bisa menunjukkan impact dari praktek tersebut gitu. Nah, itulah untuk mendapatkan impact-nya itulah saya sampai butuh waktu 3 tahun gitu mendapatkannya. Kemudian setelah selesai saya dapatkan beberapa bukti menyangkut impact praktek tersebut, baru kemudian saya coba tulis ulang papernya ini di 2023 ya, di awal 2023, dan akhirnya saya submit di Oktober. Dan respon pertama itu diperoleh November 2023 dengan tidak terlalu banyak koreksi. Yang majornya itu metodologi aja koreksinya saat itu. Terus submit di Februari dan akhirnya accepted ya di April 2024. Bu Vima, mohon maaf slide-nya Enggak pindah ya? enggak. Oh, kalau gitu saya nggak usah slideshow kali ya. Dia kadang suka kayak gitu. Nggak tahu juga nih saya laptop saya nih. Ini aja lah kali ya. Saya nggak apa-apa lah kelihatan ininya. Kelihatan contekannya sebelah. Ya, nggak apa-apa, Bu Vima. Oke. Cukup ini Bu, cukup visible ininya ukurannya. Cukup, udah cukup kok. Cukup. Oke. Ya, jadi ini tadi yang saya slide yang ke nggak jalan ya, ini proses riset. Yang ini tadi ya. Kemudian proses publikasi. Nah, ini. Nah, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, kenapa pegang gadai? Nah, ini yang diminta sama Bu moderator nih, ini di highlight gitu ya. Kenapa ini gitu kan? Nah, jadi pegang gadai ini memang sebuah praktek yang sangat lazim sekali di hampir di semua daerah ya di Sumatera Barat. Ya, kalau bisa kita bilang itu betul-betul routine in life gitu di masyarakat Minangkabau itu gitu. Dan sampai tahun 2019 saat saya menulis proposal ini tuh pegang gadai belum menjadi tema penelitian ya bagi peneliti, belum ada yang menarik perhatian peneliti sama sekali. Dan juga seperti saya bilang tadi, belum banyak juga dibahas, dikaji sama ustadz gitu, misalnya di masjid atau di pengajian-pengajian tentang hukumnya dalam pandangan Islam itu juga belum gitu, belum banyak. Nah, makanya saya ini oh ya udah ini mudah-mudahan kalau saya riset ini mudah-mudahan ada manfaatnya gitu, mudah-mudahan ada kontribusinya gitu. Nah, saya awalnya itu fokusnya ingin mengidentifikasi praktek pegang gadai ini akadnya itu dia jatuh di mana ya petanya gitu ya, jatuh di mana posisinya dari peta klasifikasi akad dalam keuangan Islam ini. Nah, kalau dalam kita belajar keuangan Islam, akad itu secara garis besarnya kan terbagi dua. Ada akad yang sifatnya tolong-menolong atau tabaruk itu, ada yang profit oriented atau komersial. Nah, yang tabaruk ini biasa ada core, ada pinjaman ya yang kita kenal pinjaman kebajikan, kemudian ada ran atau gadai ya yang kita baca di buku-buku sejarah gitu. Misalnya Nabi Muhammad SAW itu pernah menggadaikan baju besinya misalnya itu. Nah, itu kan ran. Kemudian yang komersial itu dia setidaknya ada dua kelompok besar yang kita udah familiar. Yang equity based financing gitu seperti mudorobah dan musyarakah. Kemudian yang sales based financing seperti murabahah. Nah, murabahah ini yang banyak diadopsi oleh perbankan Islam kan untuk misalnya dalam penjualan mobil gitu misalnya atau rumah atau yang lain lah. Nah, saya ingin lihat ini posisinya di mana sih kalau kita bawa ke sini gitu yang akad pegang gadai itu gitu. Apakah ke tabaruk atau ke tijaroh atau nggak ada sama sekali, ini nggak jelas gitu, nggak clear itu abu-abu gitu kan. Nah, kemudian ada satu prinsip di dalam akad Islam itu yang sangat penting semua muslim memahami.
yang prinsipnya itu kalau akad itu awalnya dia tabaruk atau tolong menolong sifatnya atau non profit oriented gitu ya. Nah, itu dia uh, sorry ini kebalik sorry ininya kebalik. Ini kebalik nih. Maaf Bapak Ibu ya. Ini tuh nggak diizinkan, yang nggak diizinkan ini ya. Jadi kalau dia awalnya tabaruk, dia nggak diizinkan di tengah perjalanan berubah menjadi komersial. Tapi kalau awalnya kontrak itu komersial, lalu endingnya mau dijadikan akad tolong menolong, nah itu boleh, nggak apa-apa. Jadi ini prinsip penting yang digunakan untuk menganalisa si akad pagang gadai ini gitu. Nah, ini dia yang saya bilang tadi kalau fokus awalnya ingin melihat kedudukan akad pagang gadai dalam peta tadi. Nah, mungkin sedikit ini tentang yang apa kearifan lokalnya itu gitu ya, atau nilai-nilai budayanya dari pagang gadai itu. Nah, kenapa praktek pagang gadai ini tuh sangat dominan di Sumatera Barat? Nah, ini bisa dijelaskan dari memahami status kepemilikan harta di Minangkabau, di mana biasanya kalau terkait tanah, dia tuh bisa dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya tuh harta pusaka tinggi. Nah, ini harta yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, kalau seandainya harta pusaka tinggi ini kita telusuri terus ke belakang ya, terus ke belakang, endingnya sampai akhirnya kita tuh nggak tahu siapa sih pemilik awalnya gitu. Bisa seperti itu ya harta pusaka tinggi itu. Nah, kemudian harta pusaka rendah ini adalah pencarian sendiri yang ini kemudian bisa diwariskan oleh orang tua kepada anaknya. Nah, pemahaman ini sangat penting kaitannya dengan pagang gadai. Nah, masalahnya gitu ya, di Sumatera Barat itu mayoritas lahan pertanian yang produktif gitu, seperti sawah ya, itu statusnya umumnya gitu memiliki status sebagai harta pusaka tinggi nih, umumnya. Walaupun mulai ada yang harta pusaka rendah tentu ada, tapi umumnya rata-rata sawah-sawah itu statusnya ini. Nah, alasan lainnya, ini dulu, saya kebalik ini dulu. Karakteristik unik harta pusaka tinggi itu ini karakteristik pentingnya, dia tidak bisa diperjualbelikan. Jadi dia tuh harus diturunkan saja turun-temurun gitu ke generasi berikutnya. Tidak boleh diperjualbelikan dan tidak ada juga orang mau beli gitu. Kalaupun mau dijual ya nggak ada juga orang mau beli karena adatnya begitu gitu. Nah, secara tradisional makanya dia hanya bisa digadaikan karena nggak bisa dijual jadi hanya bisa digadaikan. Nah, tapi digadaikan juga nggak sembarangan tujuan gitu. Tujuannya sangat strict kepada 4 hal saja. Yaitu yang pertama kalau tujuannya untuk renovasi rumah gadang. Rumah gadang tuh rumah bersamanya, rumah keluarga atau rumah komunalnya ya di Minangkabau. Atau untuk menikahkan anggota keluarga yang perempuan, nggak ada dananya gitu. Nah itu boleh sawahnya digadaikan. Atau untuk penghulunya nggak ada yang nggak terinstall gitu, nggak lagi kosong gitu kan. Jadi mau diinstal yang baru gitu penghulunya. Nah itu boleh. Atau untuk pemakaman. Nah, ini aja ya sangat strict. Untuk tujuan lain sih nggak boleh secara tradisional gitu. Nah, alasan lain kenapa dipilih menggadaikan gitu, kenapa digadaikan Iya, Pak. bukan dijual kalau membutuhkan ini dana adalah untuk mempertahankan status kepemilikan tanah bagi keluarga atau kaum. Karena dengan digadaikan itu tentu masih ada harapan keluarga itu suatu hari nanti dia bisa menebusnya atau setidaknya generasi penerus mereka. Jadi status kepemilikan tanah ini tidak berubah ya, ownership-nya tanah itu tidak berubah kepada keluarga lain atau kaum lain gitu. Nah, kepemilikan tanah ini sangat penting dipertahankan sama orang Minang karena menunjukkan status seseorang atau keluarga itu atau kaum itu di nagari.
apakah mereka orang asli atau bukan. Nah, kalau orang asli, Minangkabau tuh harus memiliki 4. Ya, dia harus punya tanah basahnya, sawahnya mana, tanah kering, kebunnya mana, tanah perumahannya mana, dan tanah perkebunannya mana, gitu. Nah, itulah sebabnya kenapa ownership atas tanah itu dipertahankan mati-matian, nggak boleh sembarangan dijual, gitu. Nggak boleh sembarangan dilepas. Nah, itu ya penjelasan adat, penjelasan secara nilai kearifan lokalnya kenapa Paganggada itu marak di lazim di sini di Padang, Sumatera Barat. Nah, sekarang kita pengen lihat esensinya Paganggada itu apa sih gitu. Uh, setelah saya lakukan analisa dari surat-surat perjanjian Paganggadai atau akad-akad Paganggadai itu, uh, kita dapatkan esensinya dan kita bincang-bincang juga gitu dengan apa namanya dengan informannya. Esensinya Paganggada itu adalah akad pinjam meminjam antara dua pihak. Nah, di mana pihak pertama adalah pemilik tanah. Ya, dalam hal ini biasanya sawah, bentuk tanahnya itu. Kemudian pihak kedua ini, pihak pertama membutuhkan uang gitu ya, membutuhkan pinjaman uang dalam jumlah besar. Lalu dia akan menawarkan sawahnya ini kepada pihak yang memiliki uang tersebut. Nah, silahkan sawahnya dipakai gitu, dipegang ya, dipakai. Makanya namanya yang memberikan uang itu pamagang namanya gitu, yang megang sawahnya gitu. Nah, nanti pihak kedua memberikan uang yang dibutuhkan, tetapi uang ini diukur dalam emas. Nah, ini agak uniknya. Nah, ukuran emas yang digunakan itu ada 4 macam. Ada ringgit namanya. Ringgit ini koin emas seberat 33,34 gram. Ada koin rupiah namanya beratnya setengahnya 16,67. Lalu uang suku itu setengahnya lagi dan uang tali itu juga seterusnya ya, setengah dari uang suku gitu. Nah, atau ukuran emasnya di lokal ya, di lokal bukan gram biasanya. Ukuran emas di lokal ini bukan gram, tapi satu emas itu sama dengan 2,5 gram, nah, kayak gitu. Jadi bisa juga hitungannya misalnya 30 emas gitu, digadaikan 30 emas, berarti 30 kali 2,5 gram, berarti seperti itu. Nah, jadi kenapa dia disebutkan pinjam meminjam? Karena yang pertama, pihak pertama meminjam uang kepada pihak kedua. Lalu pihak kedua dipinjamkan sawah, nah, seperti itu. Jadi makanya namanya pinjam meminjam. Nah, namun kalau kita analisa surat-surat perjanjian Paganggadai tersebut, ternyata judul yang digunakan di dalam surat akad itu cukup beragam, tapi yang mayoritas kita temukan itu judulnya adalah surat perjanjian pinjam meminjam. Nah, seperti ini judul mayoritas. Nah, satu-satu surat ada juga saya temukan memang judulnya surat gadai, judulnya. Tapi anehnya, walaupun praktek ini dikenal namanya dengan Paganggadai, tak satu pun surat perjanjian dari yang saya analisa, saya temukan judulnya surat Paganggadai itu nggak ada. Jadi judulnya itu ini surat perjanjian pinjam meminjam gitu. Nah, jadi ini ya kata kerja menggadai, kalau bahasa Minangnya menggadai gitu, itu menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh pemilik sawah menggadaikan sawahnya. Sementara kalau memegang atau memagang menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh pihak kedua, meminjamkan uangnya. Nah, jadi ada yang pihak yang menggadai, ada pihak yang memegang gitu. Selanjutnya, ada beberapa hal yang biasa dalam praktek Paganggadai ini. Yang pertama, pemilik tanah bisa meminta tambahan pinjaman pihak kedua seiring berjalannya waktu. Tambahan pinjaman ini biasanya ditambahkan keterangannya di surat perjanjian awal.
Nah, penambahan pinjaman ini dikenal dengan istilah menaiki gadai. Nah, menaiki gadai ini bisa jadi dengan memberikan tambahan sawah baru, kalau cukup signifikan tambahan pinjamannya, atau tidak ya, tetap dengan jumlah sawah yang sama, tapi dia minta tambah aja uangnya gitu. Nah, perjanjian pegang gadai itu biasa disebutkan di dalam akadnya 2 tahun ketiga. Namanya ya istilahnya seperti itu. Nanti saya jelaskan apa maksudnya. Namun itu jarang terpenuhi. Yang lazim terjadi adalah perjanjian ini terus berlangsung dari tahun ke tahun, terus tanpa batas, bahkan sampai tidak jarang berganti generasi gitu. Udah nggak ada lagi generasi yang menggadaikan itu gitu, udah meninggal, udah sampai pula anaknya, nah belum juga ditebusi gitu. Nah, ini beberapa pernyataan kunci di dalam akad pegang gadai yang tertulis di dalam perjanjian. Ini, yang pertama, pengakuan pihak pertama bahwa mereka telah meminjam sejumlah uang. Lalu disebutkan persisnya berapa ringgit, berapa rupiah, berapa emas, kayak gitu ya, itu disebutkan persisnya. Lalu kalimat selanjutnya akan berbunyi, kami juga mengakui gitu bahwa kami telah memperpinjamkan setumpak sawah kami yang lokasinya disebutkan lokasi detail, sabit jumlah piring sawahnya sekian piring, jumlah sabitan padinya sekian gitu. Batas-batas sawahnya dengan ini. Nah, gitu. Nah, itu disebutkan ya, kalau pihak pertama mengaku memperpinjamkan sawahnya kepada pihak kedua. Lalu pernyataan ketiga, kedua belah pihak sepakat untuk mengembalikan pinjaman masing-masing setelah 2 tahun ketiga. Setelah 2 tahun ketiga ini maksudnya di akhir tahun ketiga. Nah, sekarang kita masuk kepada dampaknya lagi. Kalau kita bicara dampak, yang biasanya kita mengasosiasikannya dengan hal yang cenderung negatif gitu kan. Nah, jadi dampak yang pertama tuh banyak keluarga kehilangan tanah mereka tergadai kepada pihak lain tanpa pernah bisa mereka tebus kembali ya, bahkan sampai berganti generasi. Bahkan ada dalam satu desa itu, satu nagari itu, hampir setengah dari sawah-sawah di sana tuh sudah berpindah kepemilikan kepada sudah berpindah penguasaannya kepada warga desa sebelahnya gitu, warga nagari sebelahnya, karena tergadai gitu semuanya. Lalu praktek ini rentan konflik. Kapan konflik itu timbul? Konflik timbul saat yang meminjamkan uang ingin agar uangnya kembali, namun pemilik sawah tidak mampu mengembalikan, sementara sawahnya juga tidak bisa dijual untuk pembayaran. Dan atau pemilik sawah atau ahli warisnya ingin menebus sawah gadaiannya, namun tidak diakui oleh pemagangnya, itu yang meminjamkan uang, yang megang sawah itu, misalnya karena ketiadaan dokumen. Nah, ini banyak kasusnya terjadi di masa lalu, ketika belum dituliskan perjanjian pegang gadai ini. Nah, praktek ini seperti halnya segala sesuatu selalu memiliki sisi positif dan negatif ya, tidak negatifnya aja semuanya. Ada juga sisi positifnya praktek ini. Yang pertama, ini memungkinkan seseorang, ini dulu yang pertama ya harusnya ya, memungkinkan seseorang atau keluarga atau kaum untuk memenuhi kebutuhan uangnya yang biasanya dalam jumlah yang cukup besar ya, dengan memanfaatkan asetnya tersebut. Dan ini kalau mau dia pinjam ke bank nggak bisa, karena nggak ada sertifikatnya biasanya kalau tanah harta pusaka tinggi gitu. Jadi dia hanya bisa lewat gadai seperti ini. Lalu yang kedua, memungkinkan seseorang atau keluarga yang sebelumnya dia tidak memiliki sawah untuk bisa memiliki sawah melalui mekanisme pegang gadai ini. Nah, telah banyak orang atau keluarga yang berhasil mengubah hidup mereka menjadi lebih baik karena bisa beraktivitas di bidang pertanian dengan lebih independen, dengan memegang sawah ini gitu kan, dibanding dengan dia jadi buruh tani biasa kerja di sawah orang.
Nah, itu tentang pagang gadainya gitu ya. Sekarang saya masuk ke lebih ke risetnya. Nah, ini juga yang pesan dari Ibu moderator supaya saya sedikit meng-highlight bagaimana cara saya memperoleh data gitu. Nah, data memang ini sangat bergantung dengan personal network yang pertama. Jadi saya cukup tahu dengan praktek ini gitu, cukup kenal dengan praktek ini. Dan di desa saya gitu, di nagari saya ini banyak ya, saya tahu gitu dari kecil, saya tahu banyak orang, banyak keluarga gitu yang terlibat di dalam praktek ini. Jadi saya cukup ini tahu siapa-siapa gitu ya yang bisa jadi informan. Kayak gitu sih cara mendapatkan datanya. Tapi tetap juga tidak semuanya juga serta-merta saya bisa mendatangi sendiri, saya tahu sendiri. Ada juga yang saya tanya gitu ya ke siapa, saya tanya ke informan pertama saya gitu. Nah, setelah ini siapa lagi? Nah, siapa lagi yang ada kasusnya gitu. Saya tanya ke informan kunci pertama saya gitu. Kemudian ini saya ada juga di awal-awal riset ya di 2019 itu saya memanfaatkan momen mata kuliah yang relevan seperti akuntansi syariah. Kan kita belajar akad-akad tadi itu di akuntansi syariah, ada tuh di satu pertemuannya klasifikasi akad ini ya. Jadi nah di momen ini saya bertanya kepada mahasiswa apa mereka kenal dengan akad ini, akad pagang gadai gitu ya. Nah, beberapa dari mereka tuh akan menjawab, mereka tahu ya, mereka dengar setidaknya karena mungkin orang tua mereka atau keluarga mereka gitu ya. Nah, nanti kalau yang mereka bilang mereka mengetahui, baru akan saya approach secara personal si mahasiswa tersebut. Apakah saya bisa dihubungkan dengan keluarganya, atau apakah dianya sendiri bisa membantu saya gitu untuk mendapatkan data. Contoh data itu surat perjanjiannya itu gitu kan yang jadi data saya gitu, dokumennya yang akan dianalisa. Atau apakah dia bisa membantu saya untuk saya bisa wawancara dengan misalnya neneknya gitu yang jadi informan, nah, misalnya seperti itu. Nah, ini kalau berkaitan dengan komentar reviewer ketika saya mengirim manuskrip ini ke jurnal, yang ini apa namanya, salah satu yang menggembirakan gitu ya, memang ini contohnya ya. Mereka menganggap memang ini topik yang sangat beda dan menarik gitu. Ini kan dibilang this is a novel and interesting topic gitu. Nah, jadi di review pertama pun ketika yang saya kirimkan paper pertama di 2020 pun ketika rejected itu juga ini juga dibilang menarik sebenarnya gitu ya. Ini menarik topiknya, beda, itunya yang di-highlight. Nah, ini juga ini reviewer pertama, tadi reviewer kedua ini juga bilang this paper is interesting gitu. Dan selanjutnya, nah kemudian kalau dari sisi metodologi memang saya diminta untuk be clear gitu ya, harus dengan sangat jelas apa metodologi yang saya gunakan, karena di awalnya saya hanya mengatakan penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, di mana ada 3 metode pengumpulan data, wawancara, observasi, analisa dokumen. Cukup singkat seperti itu penjelasannya. Lalu diminta yang betul-betul clear ya, komprehensif metodologinya. Lalu ini reviewer ini menyarankan, komen reviewer ini bilang etnografi gitu ya. Nah, emang setelah saya pikir-pikir, iya sih cara saya mendapatkan data ini bisa dibilang ada etnografinya gitu, karena untuk mendapatkan data tentang konflik antar pihak yang terlibat, nah itu memang saya ikut ya di dalam apa namanya menyatu gitu ya dengan informannya, maksudnya saya tinggal bareng gitu, saya lihat
kejadiannya, misalnya kejadian konfliknya itu saya melihat, saya ada di sana gitu. Jadi akhirnya diperbaiki secara komprehensif penyajian metodologinya dan akhirnya baru di accept gitu ya. Kemudian ada juga yang diminta itu saya mengklarifikasi apa hubungannya pagang gadai ini dengan akad gadai atau ran yang dikenal di dalam Islam gitu. Apakah ini hal yang sama atau hal yang berbeda gitu. Nah, itu dia minta betul-betul clear ininya penjelasannya. Nah, itu yang saya perbaiki. Kemudian ada juga satu lagi yang komen reviewer yang membantu saya karena ini prakteknya itu bisa berjalan tanpa batas waktu, maka si reviewer menyarankan untuk saya menghubungkannya dengan goror gitu ya, tidak hanya masalah riba gitu yang ada di dalam praktek ini, tapi sepertinya ada elemen goror juga. Nah, itu juga yang saya tambahkan di apa namanya, saya tambahkan dalam revisi paper saya. Ini tidak hanya masalah ribanya, tapi juga ada masalah goror di sini. Nah, mungkin kira-kira demikian ya, kita tiba di penutup. Nah, jadi dari pengalaman saya ini, saya merasakan atau saya bisa mengambil pelajaran kalau isu lokal itu sesungguhnya bisa mendapat untuk publikasi internasional jika kita bisa mengaitkannya dengan tema yang lebih besar yang menjadi concern dari kelompok masyarakat yang lebih luas. Misalnya apa namanya, pagang gadai ini kan ada masalah riba di dalamnya, ada masalah goror di dalamnya. Nah, riba dan goror kan adalah concern dari masyarakat yang lebih luas, yaitu masyarakat Islam di mana saja berada gitu ya. Jadi concern dari orang-orang yang ini dengan Islamic finance gitu. Jadi kan kaitannya ke masalah apa namanya, persyaratan kontrak secara klasik gitu di dalam Islam, berkaitan ke sana, di mana itu concern semua orang Muslim gitu. Nah, kemudian yang kedua, perlu strategi dalam menuliskan judul sehingga isu lokal itu bisa terlihat sebagai isu bagi komunitas internasional. Nah, di awalnya saya menuliskan judul, saya ada kata-kata Sumatera Barat di belakangnya gitu ya, ada kata-kata West Sumatera gitu di belakangnya. Nah, kemudian judul itu dikritik gitu ya, diberikan masukan oleh seorang profesor di sini di fakultas. Nah, ini saya sangat berterima kasih sama Profesor Donar Games ya yang memberikan masukan ini supaya saya sedikit mengedit judul bagian belakangnya itu gitu kan, bagian part terakhir dari judul itu. Jadi West Sumateranya dihilangin gitu karena West Sumateranya bukan concern bagi komunitas internasional gitu. Jadi gimana? Ya udah, jadi bawa ke naikin levelnya gitu kan, bawa ke lebih atas lagi. Jadi ya udah akhirnya diganti dengan in a Muslim society kayak gitu ya di belakangnya. Jadi kan kita bilang di sebuah masyarakat Islam. Nah, kalau udah bilang sebuah masyarakat Islam, itu akan menjadi interest-nya, concern-nya orang internasional kayak gitu. Jadi yang lebih luas. Nah, itu sih kalau yang saya rasakan di paper kedua ini tuh udah accepted dia gitu, bisa di accept gitu sama jurnalnya. Kemudian juga dari kalau kita mengangkat isu lokal tuh sangat krusial, kita memang bisa meng-highlight dampak dari isu yang kita bahas itu terhadap masyarakat secara lebih luas gitu. Nah, itu ya, the last one ini ya. Jelas kayaknya ini, nah seberapapun kemudian kita secara teknikal mengupayakan dari sisi kesungguhan kita menjalankan risetnya di lapangan, mengumpulkan data-data yang real gitu ya, data-data yang real, sehingga klaim-klaim yang kita sampaikan itu adalah warranted claims gitu,
lalu teknikal kita menulis ya ini segala upaya kita lakukan untuk bisa menyajikannya sebagai sebuah tulisan yang baik dengan struktur yang bagus, yang koheren, yang bagus gitu. Nah, beyond itu semua, kalau saya pikir sih ya, saya rasakan kayaknya ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala gitu yang sangat menentukan. Pada akhirnya karena Allah Subhanahu wa taala tuh Maha mampu untuk membuat isu lokal yang kita angkat sebagai riset kita untuk diterima di tingkat internasional kayak gitu. Itu sih menurut saya. Demikian Ibu Baik. dari saya. Ya, Terima kasih. baik. Terima kasih Bu Vima, paparannya sangat menarik. Jadi ternyata isu lokal seperti tadi yang dikatakan Bu Vima, jika kita sedikit jeli untuk mengemasnya, itu bisa menjadi sebuah isu internasional. Tapi memang di sini prosesnya itu kan banyak ya Bu Vima, sampai kepada kita perlu meng-highlight judul yang eye-catching gitu ya. Jadi saya setuju tadi di 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 akhir seperti saran Prof. Donard itu tadi, memang apa namanya Sumatera Barat kan bukan menjadi perhatian dunia, kita kan mau ngomongnya isu internasional gitu ya. Jadi memang perlu juga kita banyak untuk menerima masukan-masukan ya. Baik, terima kasih Bu Vima untuk insight-nya pada pagi hari ini sebagai pemateri pertama. Untuk kesempatan tanya jawab mungkin nanti kita barengan aja setelah Bu Nia menyampaikan materinya. Baik, Ya, terima kasih Bu Vima. sama-sama Bu. Eh, Baiklah, pada pagi hari ini pemateri pertama telah selesai menyampaikan isunya. Isu ini cukup menarik, Pagang Gadai. Jadi saya baru ngerti nih setelah dijelaskan oleh Bu Vima, Pagang Gadai ini ternyata ada dua orang gitu ya. Jadi ada yang ini, ada yang pihak dua orang yang transaksional istilahnya, tapi kita melihatnya dalam koridor Muslim gitu ya, dan ini cukup menarik. Baik, kita lanjut Bapak Ibu ke pemateri kedua kita pada pagi hari ini, Ibu Nia Virginia. Sebelumnya saya izin memperkenalkan dulu, walaupun mungkin saya pribadi udah kenal ya dengan Bu Virginia. Ibu Virginia ini beliau jauh ini datangnya Bapak Ibu. Bu Virginia ini dosen di Universitas Brawijaya Malang, dosen Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Kemudian kalau saya lihat dari CV beliau, sepertinya minat riset beliau hampir sama dengan Bu Pima. Di sini untuk mata kuliah yang diampu ada akuntansi keuangan syariah, pengantar akuntansi dan pengauditan. Kemudian untuk Tridharma ini kayaknya sudah banyak ini ya. Yang terakhir untuk apa namanya publikasi di sini beliau pada tahun 2024 ini mempublikasinya lumayan banyak. Yang terakhir itu Redefining Social Entrepreneurship as a Strategy to Strengthen the Social Welfare of SDGs. Ini sudah publish ya Bunia. Baik, Ya, eh untuk ininya mempersingkat agar Bunia bisa segera memaparkan materinya, kami persilahkan kepada Bunia. Oh ya, sebelumnya Bunia untuk ininya PowerPoint-nya kami yang sharing ya. saya izin share aja Bu Erna. Oke, Ya, sebelumnya mungkin boleh dibantu saya. Oh ya, oke, bisa. Sip, terima kasih. oke. Silakan Bunia. Oke, baik. Terima kasih Bu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, tentu saya menyampaikan salam hormat terlebih dahulu. Salam hormat saya kepada Ibu Raudatul, Direktur PPA ya, kalau di UNAN barangkali. Dan kemudian saya menyapa juga Bapak dan Ibu dosen dari UNAN dan juga Bapak Ibu dari
Nah, tidak lupa saya juga menyapa Bu Vima sebagai pemateri kita yang pertama tadi, dan juga Ibu Erna sebagai moderator pagi hari ini. Nah, meskipun tadi disampaikan kita sudah saling kenal gitu Bu ya, tapi rasanya tidak afdol kalau kita tidak kenalan secara resmi ya. Baik, suara saya apakah jelas Bu Erna? Jelas, Bu, jelas, jelas banget. Baik, Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa sebetulnya ketika saya menerima tawaran Bu Erna atau Bu Erna pada waktu itu menyampaikan tawarannya, kalau bahasanya anak sekarang, saya merasa insecure gitu. Karena ya artinya tadi waktu saya mendengarkan banyak sekali cerita dari Bu Vima, perjuangan beliau hingga kemudian artikel ini dipublish di JABR, bahwa benar tadi Bu Vima, saya juga sepakat JABR itu menjadi salah satu rujukan jurnal yang kualitasnya sangat baik gitu ya, khususnya di Islamic and Accounting Studies. Selamat Bu Vima. Ini Terima kasih. rasanya satu capaian yang luar biasa sekali setelah 3 tahun. Kalau saya coba baca dari artikel Bu Vima, saya coba ikuti dari awal sampai akhir. Ini rasanya menyimpan perjuangan yang memang luar biasa. Tapi pada akhirnya terbayar sudah ya Bu dengan keputusan untuk dipublikasikan di JABR. Bapak Ibu, saya barangkali akan sedikit apa ya, saya tidak kemudian menyampaikan atau mengajarkan, tidak ngaten nggih, karena tentu apa yang kemudian tadi disampaikan oleh Bu Vima dari hasil riset beliau dengan apa yang saya sampaikan ini, saya mencoba untuk mengambil sisi lain. Kalau tadi Bu Vima menyampaikan bagaimana in detail artikel beliau sampai bisa publish di JAPR yang Scopus Index. Nah, ini saya mencoba untuk mencari dari kacamata lain, bahwa sebetulnya apakah atau seberapa besar katanya ya peluang kalau kita mengangkat isu-isu lokal itu sebagai isu atau tema penelitian kita, dan kemudian target kita adalah jurnal yang Scopus dengan kuartil yang tinggi katanya. Nah, maka ada judul yang memang sengaja saya buat katanya ya. Saya kembalikan lagi, judulnya adalah saya mencari celah gitu, karena dari beberapa paper yang kemudian saya coba baca tentang etnografi, itu ternyata etnografi itu disampaikan dia sebagai celah, memang celah penelitian yang selama ini tidak banyak diambil oleh pemain utama. Nah, yang barangkali etnografi ini belum bisa jadi memang belum disukai oleh pemain utama ya, atau memang studi etnografi ini masih banyak pemain utama yang khawatir. Sementara kalau kita biasa target jurnalis di jurnal Scopus, biasanya kan paling tidak kita harus kuat dari sisi numerikalnya, atau dari sisi statistiknya, atau kalau kualitatif berarti dokumentasi dan seterusnya harus harus firm. Nah, sementara etnografi ini kan kita sebetulnya sedang menceritakan suatu culture, dan bagaimana dari culture ini kita kemas sedemikian rupa sehingga orang lain atau reviewer yang membaca dan juga pembaca yang membaca itu bisa memahami perjuangan kita selama di lapangan, dan juga bisa memahami, oh pada akhirnya potret dari culture yang saya peroleh ini menjadi seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa hal yang saya coba highlight di sana. Rasanya sebelum kita lebih detail, ya, kenapa kita bisa mengambil celah penelitian dari etnografi, kita perlu clear terlebih dahulu dengan etnografi ini sebenarnya metodologi yang seperti apa. Nah, di dalam kualitatif yang tadi disampaikan oleh Bu Vima, saya setuju bahwa di dalam kualitatif itu sebetulnya ada banyak sekali metodologi, banyak sekali. Dan kualitatif itu sebenarnya bukan hanya kemudian yang barangkali oleh adik-adik mahasiswa di S1 yang dipahami sebagai, kalau saya mengistilahkan, saya menganalogikan biasanya dengan menulis cerpen. Karena pada dasarnya atau secara umum biasanya tulisan-tulisan adik-adik ya yang mengambil genrenya adalah kualitatif, ketika kita membaca di bagian hasil dan pembahasan itu tidak jauh dengan seperti kalau adik-adik mahasiswa setelah melakukan wawancara kemudian merangkum kembali hasil wawancaranya.
Nah, maka sebetulnya kualitatif tidak sesimpel itu, tidak sesederhana itu. Nah, apalagi kalau sekarang yang kita tembak adalah jurnal yang indeks Scopus yang kuartilnya tinggi. Maka tadi disampaikan Bu Vima ada banyak sekali masukan dari reviewer. Nah, saya dulu juga pernah mencoba Bu di JABR dan memang JABR dan jurnal-jurnal indeks Scopus dengan kuartil tinggi itu di dalam kualitatif khususnya mereka minta sekali sesuatu yang terjustifikasi dengan sangat baik, dengan sangat clear. Nah, satu memang yang menjadi tantangan kita sebagai penulis kualitatif, ngaten nggih, Bapak Ibu, bahwa menyajikan validitas data, kemudian bagaimana menyajikan hasil analisis. Nah, itu memang menjadi satu hal yang sangat menantang karena secara genrenya itu jauh berbeda dengan penelitian kuantitatif. Nah, saya kembali ke sini, Bapak Ibu, bahwa etnografi itu ciri khasnya apa sih? Ciri khasnya adalah dikatakan Garfinkel itu sebagai bagaimana cara kita bisa memotret suatu culture yang terjadi di dalam realitas yang memang sedang dihadapi atau sedang terjadi di dalam suatu struktur atau yang dialami oleh para anggota sebuah organisasi. Nah, kata kunci yang bisa kita ambil dari kata-katanya Garfinkel ini adalah ada istilah life reality, gitu. Yang mana kalau tadi saya menyitir kata Bu Vima, bahwa saya ketika melakukan penelitian itu saya menyatu gitu ya dengan informan-informan yang ada di Sumatera Barat, juga culture dengan yang ada di Sumatera Barat khususnya Padang Gadai. Nah, memang itu adalah fokus atau ciri khas atau titik apa ya, titik fokus dari etnografi. Jadi tidak bisa kalau kita etnografi kemudian kita mengambil jarak dengan mereka, kita tidak akan pernah bisa menemukan bagaimana potret culture yang sebenarnya. Jadi kita memang harus menyatu. Nah, makanya tadi Bu Vima menyampaikan saya sampai 3 tahun menyelesaikan penelitian ini untuk bisa demi menyatu dengan mereka, kata. Nah, tapi jangan khawatir, Bapak Ibu. Apakah memang etnografi itu memerlukan waktu yang sekian panjang sampai multi years? Enggak juga. Tergantung nanti Bapak Ibu secara tematik apa yang akan diangkat. Nah, maka saya menyitir dari penelitian dilakukan oleh Kalita yang nomor 2 itu, ternyata dia tuh sudah membuat pemetaan, Bapak Ibu, membuat pemetaan penelitian, dan ternyata memang etnografi, studi etnografi ini masih terisi ruangnya sekitar 1%, dan itu sangat kecil sekali. Nah, sementara kita di Indonesia Raya ini, Bapak Ibu, kita kan katanya adalah negara yang punya banyak sekali suku, punya banyak dan beragam sekali budaya. Nah, maka sebenarnya dengan latar belakang kita sebagai orang Indonesia yang sedemikian rupa tadi, itu sangat bisa kita mengisi ruang-ruang yang masih tersisa di atas 100, di atas 1% ini. Kita sangat bisa memasuki potensi-potensi untuk bisa memenuhi atau mengisi ruangan yang masih banyak yang. Suaranya hilang, Bu Nia. Sekarang sudah. Sudah. Ya. Sebentar. Sekarang sudah hidup lagi, Bu Erna. Oke, Sudah, Bu. baik. Mohon maaf, Bapak Ibu. Nah, eh kemudian ini saya rangkum aja nih, Bapak Ibu, dari slide ini, bahwa etnografi itu memang dia berangkatnya adalah dari kacamata kontras dari pemain utamanya. Pemain utamanya siapa? Pemain utamanya kalau kita mengikuti tulisannya Garfinkel dan yang lainnya, pemain utama itu adalah beliau-beliau yang risetnya adalah riset tentang dari dunia barat sana aja, dari pihak Western, yang memang banyak sekali meriset dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Kata. Makanya di sana ada istilah normatif. Nah, karena orang Barat yang ada di sana, mereka basisnya tidak kemudian culture base, tapi mereka lebih banyak menggunakan penelitian-penelitian yang basisnya rasio, yang basisnya memang realitas sosialnya berbeda dengan kita di dunia timur, gitu. Nah, maka eh, kalau Bapak Ibu memang memiliki target untuk publish di Scopus,
jurnal internasional yang diterbitkan oleh publishernya luar negeri, yang mungkin di dunia barat sana, mereka tuh sebetulnya senang sekali dengan penelitian-penelitian yang tematiknya adalah cultural seperti ini. Nah, kenapa? Karena kalau kita kembali merunut pada fundamentalnya, pada hakikatnya, Barat dan Timur itu sebetulnya memiliki perbedaan paradigma. Yang mana kalau Barat itu karena mereka adalah rasio based ya, mereka lebih mengunggulkan rasionya. Nah, di dunia mereka itu barangkali culture tidak seberagam di dunia kita, di dunia Timur, seperti di Indonesia Raya. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu mungkin di Sumatera Barat, di Padang itu ada hal-hal culture yang sangat menarik selain tadi misalnya Padang Gadai atau mungkin Padang Gadai diambil dari kacamata yang lain. Oh, itu sangat sangat bisa mengisi 99% ruang yang kosong tadi. Gitu. Nah, makanya yang paling terakhir dari slide ini, metodologi ini itu masih masih ada di posisi metodologi yang masih sangat digunakan sedikit sekali gitu ya oleh para researchers di dunia ini dibandingkan dengan para peneliti yang normatif, yaitu peneliti yang memang genrenya kuantitatif atau yang kualitatif tapi tematiknya adalah tematik yang sangat sangat umum dipakai atau diangkat. Ini kalau saya geser slide-nya, apakah bergeser nih, Bu Erna? Bergeser ya? Bergeser, Bu Oke, Nini. baik. Ya, terima kasih. Nah, saya masih melanjutkan tentang etnografi tadi, Bapak Ibu. Sebelum saya bergeser ke artikelnya Bu Vima. Nah, bahwa yang namanya etnografi. Etnografi itu memang berangkatnya adalah dari studi antropologi, Bapak Ibu. Memang si etnografi ini lahirnya adalah dari ilmu sosial yang lebih khususnya adalah antropologi. Jadi kalau dulu barangkali saya masih ingat zaman saya SMA, Bapak Ibu, itu kan masih diajari dulu antropologi itu apa, sosiologi itu seperti apa. Nah, maka asal muasal sebetulnya lahirnya etnografi ini bukan dari social science yang basisnya seperti accounting, tetapi mereka rumah besarnya adalah sebetulnya di genre keilmuan seperti antropologi. Nah, maka apakah kemudian etnografi ini bisa diterapkan di dalam keilmuan akuntansi? Jawabannya sangat bisa. Nah, meskipun antara etnografi yang diterapkan di dalam antropologi dan di dalam akuntansi itu mereka memiliki perbedaan. Nanti akan saya coba spill sedikit di slide saya yang berikutnya. Artinya dari slide ini saya menegaskan, katanya menggarisbawahi bahwa accounting, ilmu yang mungkin selama ini dipersepsikan sebagai ilmu yang banyak angkanya, ilmu yang selalu berkaitan dengan angka-angka, itu ternyata sangat memungkinkan sekali kalau kita mengambil culture di balik keilmuan akuntansi itu. Karena pada dasarnya ilmu akuntansi itu kan sangat luas, katanya Bapak Ibu, tidak hanya berkaitan dengan laporan keuangan. Nah, yang tidak kalah menarik itu berkaitan dengan katanya Bember Entakaten yang saya ambil ini. Beliau menyatakan accounting ethnographers itu diharapkan gitu ya dan wajib untuk memang mereka itu mengunjungi situs. Nah, situs dari culture yang Bapak Ibu angkat sebagai tema penelitian. Sehingga tadi di awal saya menyampaikan sangat tidak mungkin bagi etnographer untuk bisa menyajikan potret culture itu ketika dia mengambil jarak dengan para subjeknya, dengan para informan, dengan culture yang ada di situ. Sangat tidak mungkin. Dan ini menjadi satu novelty, Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu mengambil penelitian tentang etnografi ini, metodologi etnografi ini bisa menjadi novelty penelitian. Kan biasanya kalau kita publish submit katanya di jurnal internasional atau yang kualitasnya baik, pasti pertanyaan reviewer atau editor jurnal itu novelty-nya apa kan biasanya ingatan ya. Itu yang akan pertama kali dicari oleh entah itu editor, reviewer atau para pembaca. Nah, maka oleh karena kita tidak bisa mengambil jarak untuk bisa mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang culture tadi, maka kalau kita menerapkan metode atau pendekatannya adalah kuantitatif, maka menjadi kurang pas.
Sehingga atas dasar itu barangkali Bu Vima pada akhirnya beliau menggunakan etnografi, tidak menggunakan pendekatan kuantitatif. Karena Bu Vima yang tadi disampaikan, saya rasanya harus menyatu ini dengan realitas sosial yang ada di apa tadi namanya, tanah, lupa saya ngapunten, di tempat Padang Gada itu dipraktekkan. Nah, maka memang satu syarat yang harus kita penuhi sebagai etnografer itu adalah kita harus visit ke fieldnya dan mengikuti apa yang kemudian sedang dilakukan oleh culture itu. Dan saya yakin Bu Bima selama 3 tahun pasti beliau akan mengikuti ini bagaimana ceritanya pada saat pertama kali mereka menggadaikan, kemudian setelah itu terjadi bagaimana dan seterusnya, sampai mungkin pada titik ini ketika barang itu saya minta kembali kok ternyata nggak bisa. Nah itu rasanya Bu Bima pasti akan mengikuti alur cerita dari di balik Padang Gada itu. Nah, untuk data, Bapak Ibu, di dalam etnografi, karena kita menggunakan kualitatif, kita perlu menjamin, kita perlu meyakinkan kepada reviewer bahwa data yang saya kolek ini adalah data yang valid. Gitu. Karena bagi peneliti kualitatif, khususnya etnografi, yang barangkali di sana lebih banyak ceritanya, nanti Bapak Ibu, itu ada tantangan yang sangat besar bagi penulisnya. Tantangannya apa? Tantangannya adalah bagaimana saya meyakinkan bahwa apa yang saya lakukan ini adalah benar-benar terjadi di dunia real. Ini bukan karangan saya, ini bukan improvisasi dari saya sebagai penulis, tapi saya memang menuliskan apa yang sedang terjadi di sekitar realitas sosial di sekitar saya. Nah, maka ketika Bapak Ibu dengan menerapkan studi etnografi ini, pengambilan datanya itu sebetulnya tidak cukup hanya dengan menggunakan satu metode. Hanya di sana, di paragraf yang kedua saya sampaikan, kita bisa mixing antara interview, kemudian dokumentasi, dan tadi barangkali Bu Vima, beliau melakukan observasi, dan observasinya kalau saya tidak salah membaca dari paper beliau observasinya partisipatif gitu. Karena ada 2 jenis Bapak Ibu observasi, ada partisipatif, ada yang non-partisipatif. Nah, kualitas dari hasil observasi ini sebetulnya lebih baik atau lebih valid datanya yang saya partisipatif. Artinya dengan tadi barangkali Bu Vima beliaunya menyatu dengan realitas sosialnya, beliau mengikuti gitu bagaimana mungkin antara kedua belah pihak itu bertransaksi, berakad gitu ya. Sehingga bagaimana juga kemudian pihak yang lain itu yang berkaitan dengan transaksi Padang Gada tadi berkaitan. Mungkin beliau nyemplungnya tidak hanya mengamati dari jauh gitu. Tapi kita mengamatinya, ya saya memposisikan diri saya ada di tengah-tengah mereka. Saya menjadi bagian dari mereka. Sehingga saya tahu betul bagaimana cara mereka cara mereka diskusi, cara mereka negosiasi. Saya tahu betul kata per katanya, kalimat per kalimatnya, gestures-nya, intonasinya, kemudian suasananya, saya tahu banget. Nah, itu salah satu hal yang perlu kita pegang atau Bapak Ibu ketika kita menerapkan etnografi. Nah, sekarang kalau kemudian sudah selesai pengumpulan data, artinya Bapak Ibu sudah menemukan saya temanya mau culture yang apa, kemudian tempatnya di mana, saya nanti mengumpulkan datanya seperti apa. Nah, yang biasanya diminta oleh reviewer itu adalah tentang analisisnya. Nah, reviewer yang jurnal Scopus, Bapak Ibu, yang entah kuartilnya adalah kuartil atas, ini tantangan terbesar bagi penulis kualitatif, khususnya etnografi. Kita harus bisa menyajikan kepada para reviewer sedetail-detailnya, seklir-klirnya, bagaimana data ini kemudian bisa saya analisis dan akan mencapai tujuan penelitian saya. Ya memang kan memang begitu Bu, ya memang sesimpelnya begitu, tapi ternyata setelah dijalani tidak menjadi sesederhana itu, menjadi rumit. Nah, maka Bapak Ibu dalam melakukan analisis etnografi itu sebetulnya ada beberapa rujukan. Nah, meskipun karena etnografi ini adalah bagian dari rumah besarnya yaitu pendekatan kualitatif. Dan kualitatif itu kalau kita mau menyederhanakan,
itu ya paling isinya ada kita ngumpulin dulu semua datanya transkripsi itu, kemudian decoding. Setelah decoding saya mencari temanya, habis mencari temanya, kemudian saya sajikan hasil olah data saya. Sesimpel itu. Nah, tapi Bapak Ibu, dalam penyajian artikel di jurnal yang indeks Scopus, ya, itu menjadi tidak cukup. Menjadi sesederhana itu menjadi pilihan analisis yang tidak cukup. Makanya kalau di dalam artikel Bu Vima itu beliau menyampaikan hasil analisisnya ada beberapa subbab. Dan yang pada akhirnya sebabnya tadi disampaikan bagaimana implikasi sosialnya. Nah, sebelum ke sana, Bu Vima pasti melewati beberapa tahapan analisis. Dan itu perlu Bapak Ibu sampaikan di bagian metodologi. Nah, yang sedang saya tayangkan ini, Bapak Ibu, ini adalah satu contoh referensi yang kita bisa pakai kalau memang kita sudah memutuskan menggunakan studinya adalah menggunakan metodologi etnografi. Misalnya siapa? Spratly. Spratly ini salah satu contoh tahapan analisis yang umum, yang banyak digunakan oleh para peneliti etnografi. Ada berapa? Ada 12. Ada 12 tahap. Yang pada intinya ini saya skip ya Bapak Ibu, mohon maaf. Nanti monggo dapat dicermati di slide saya. Ini saya hanya ingin menyajikan di mana perbedaan yang tadi saya sampaikan, etnografi versi antropologi dan etnografi versi akuntansi. Nah, saya melanjutkan ke apa namanya, ke papernya Bu Vima. Ini adalah saya ambil judul aslinya dari paper Bu Vima. Nanti saya sebetulnya ingin menunjukkan beberapa hal dari paper beliau. Bukan kemudian saya menunjukkan alur ceritanya karena saya yakin pasti saya menjadi orang yang tidak memiliki pemahaman komprehensif seperti Bu Bima karena beliau adalah researchersnya sementara saya hanya pembaca saja. Nah, kalau kita lihat kita cermati beberapa hal penting dari statement artikel Bu Vima yang bagi saya ini menarik sekali begitu apa ya first impressionnya itu wih ternyata artikelnya keren gitu. Ternyata culture begini bisa dipublish di JABR. Nah, apa kemudian yang membuat first impression saya ini menjadi dapat di artikelnya Bu Vima gitu. Nah, beliau itu secara tujuan terstated bahwa beliau itu seperti ini gitu ya, ingin menyajikan bagaimana sebetulnya kontrak dengan basisnya adalah Padang Gada itu diterapkan di Muslim Society, ya, secara lebih khusus tadi di Sumatera Barat. Nah, terus untuk mencapai tujuan itu, beliau merancang desain metodologinya atau desain metodenya itu dengan menggunakan dokumentari analisis dan yang terakhir adalah dengan menerapkan etnografi. Nah, ini Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan bahwa local wisdom atau culture di setiap wilayah atau di sekitar kita. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu di Sumatera Barat berarti ada di Sumatera Barat. Pertanyaannya, emang bisa ya menjadi tema penelitian yang bisa dipublish di Scopus gitu? Bukti yang pertama tadi dari Bu Vima. Bukti yang lain ada banyak. Nanti di slide saya yang terakhir saya coba tampilkan beberapa penelitian yang memang dia terpublish di jurnal yang reputable. Nah, maka mulai dari sekarang, monggo Bapak Ibu silahkan kita sebagai orang Indonesia yang punya banyak culture, itu kita angkat itu sebagai tema penelitian dan jangan khawatir apakah nanti itu bisa terpublish atau tidak. Karena sebetulnya dapat terpublish atau tidak itu berkaitan dengan bagaimana kita menyajikan di dalam tulisan kita. Tahapannya harus clear, justifikasinya harus clear, penyajiannya harus bisa dipahami dan seterusnya. Nah, maka ini sangat bisa menjadi novelty penelitian Bapak Ibu yang justru itu dicari oleh para reviewer. Nah, kembali saya melihat dari artikelnya Bu Vima. Nah, yang menjadi menarik Bapak Ibu ya, beliau di sana menyampaikan bahwa saya observasinya adalah observasi yang partisipatif, begitu. Dan kemudian beliau juga menyampaikan saya selama 3 tahun mengamati, saya menyatu dengan mereka dan 3 tahun itu bukan waktu yang sangat singkat untuk pengumpulan data.
Nah, maka dengan kita membayangkan beliau riset selama 3 tahun, yang terjadi seperti apa, bisa jadi satu transaksi ini dampaknya bisa multi years. Nah, maka tadi beliau bisa memotret, oh ternyata ketika multi years harta ini atau aset ini menjadi apa ya, menjadi blur, menjadi tidak jelas. Ini sebetulnya menjadi miliknya siapa, pemegang warisan atau yang seperti apa. Nah, itu adalah dampak yang kemudian ingin diangkat oleh Bu Fima dalam artikel beliau, yang mana beliau mengemasnya dengan sangat cantik gitu. Nah, eh menjelang slide terakhir saya, Bapak Ibu, eh di bagian analisis, saya di sana menyampaikan ada beberapa referensi yang bisa kita pakai untuk menganalisis data dalam studi etnografi. Salah satunya adalah Spratly. Emang yang lain bisa, sangat bisa. Apalagi Bapak Ibu, sebetulnya etnografi itu tidak hanya culture based, tidak hanya tema yang sifatnya kebudayaan yang mungkin kita bayangkan budaya yang ada tari gitu ya, atau budaya dan seterusnya. Tapi ketika kita mengangkat nilai-nilai religiusitas di sana, itu sangat bisa menggunakan etnografi. Nanti coba saya tampilkan di slide saya yang terakhir. Setelah ini, Bapak Ibu bisa mengamati di sana bahwa Islamic values itu bisa menjadi alat analisis di dalam studi etnografi. Nah, saya lanjut. Ini ya, ini adalah 2 slide saya yang terakhir. Dari artikel Bu Fima tadi, bahwa sebetulnya titik tekannya ada di beberapa hal yang saya coba poinkan di slide yang sedang saya tampilkan ini. Nah, yang menjadi menarik kemudian setelah terjadi konflik ini ya, atau setelah adanya permasalahan, ini Padanggadean ini sebetulnya keliru. Tapi kok ya masyarakat itu masih senang menerapkan. Kenapa? Nah, karena di sana ada culture yang kemudian dipegang oleh para masyarakat di Sumatera Barat tentang Padang Gadai itu yang mungkin sudah diterapkan sejak tahun lama dan itu bisa menjadi way out, bisa menjadi solusi dari masyarakat yang memang membutuhkan uang. Misalnya. Nah, kemudian dari situ muara pada akhirnya terus bagaimana gitu. Sudah ada masalah, kemudian apa yang harus saya selesaikan? Apa dan bagaimana? Nah, ini menjadi satu diskusi yang harus kita bisa tampilkan di dalam riset untuk menjawab tujuan penelitian sehingga ini bisa menjadi satu kemasan yang menarik bagi reviewer. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, ini adalah slide saya yang paling terakhir. Ini saya coba tampilkan beberapa contoh artikel yang menggunakan metodologinya adalah etnografi. Dan semua artikel ini dipublish di jurnal bereputasi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sana bahwa sifatnya bukan hanya murni culture. Itu misalnya ada yang bagian kiri, ini Bapak Ibu, itu ada Rambu Solo, itu kalau nggak salah dari Makassar. Ini memang basisnya culture sekali. Kemudian yang atas ini adalah religiositas ya, ada spiritual, tapi di situ ada Katolik. Kemudian berikutnya ada Trihita Karana, ini adalah culture yang diambil dari Bali. Kemudian Uang Panaik, ini dari Makassar. Kemudian yang terakhir, apa namanya, tentang Kajaula. Sebentar ini saya lupa, ngapunten Kajaula Lidong ini dari mana. Nah, sehingga penutup saya, Bapak Ibu, bahwa etnografi itu budaya yang bisa dipakai, itu tidak sesempit culture yang kita pahami seperti hanya tari, kemudian lagu daerah, pakaian adat, rumah adat, tidak sesempit itu. Tapi etnografi ini bisa memotret hal lain yang sifatnya seperti ini tadi ya, religiositas. Itu kita bisa menggunakan kacamata spiritualisme dengan menggunakan etnografi. Barangkali demikian ya Pak Ibu sharing singkat saya yang semoga dengan sharing singkat saya ini yang sebelumnya dari kita ngaten punya kekhawatiran. Saya ini sebetulnya pengen mengangkat ada nilai ini di Sumatera Barat, tapi saya khawatir kira-kira bisa nggak nanti publish di Scopus. Maka dengan sedikit sharing saya ini semoga bisa meyakinkan ngaten ya Bapak Ibu untuk melanjutkan perjuangannya untuk mengangkat nilai-nilai budaya yang ada di sekitar kita sebagai satu tematik yang kalau nanti dipublish secara internasional maka akan banyak sekali orang di dunia memahami basis culture yang dimiliki oleh kita sebagai masyarakat Indonesia.
Ngaten, terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Erna selaku moderator. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nia, paparannya luar biasa. Eh, jadi tadi menarik juga bahwa tentang studi etnografi ini artinya ketika kita berbicara penelitian kualitatif itu sebenarnya ada banyak metodenya gitu ya. Metode yang bisa digunakan untuk kemudian itu menjadi apa ya, menjadi nilai tambahnya bahwa tidak hanya sekedar saya kualitatif, saya wawancara, tapi kemudian bagaimana apa namanya cara yang dilakukan itu ya Bu Nia ya dan Bu Vima tadi ini sangat menarik. Baik, Bapak Ibu, dengan setelah selesainya eh, pemaparan dari pemateri kita pada pagi hari ini. Baiklah, setelah ini kita lanjut kepada sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu bisa berinteraksi langsung atau bisa menuliskan pertanyaan di ruang obrolan. Baik, di sini ada satu pertanyaan untuk Bu Vima. Kemudian ada Bu Endar. Halo Bu Endar raise hand. Mungkin setelah pertanyaan dari Bapak atau Ibu Galan Victory, ini ditujukan kepada Bu Vima. Pertanyaan beliau adalah bagaimana pengalaman Ibu Vima dalam meyakinkan narasumber untuk mengizinkan proses penelitian yang mana muara dari penelitian tersebut menghasilkan kritik terhadap budaya setempat. Silakan, mungkin Bu Vima kesempatannya. Bu Vima? Ya udah. Oke, silakan Baik, Bu Vima. iya baik. Terima kasih Pak pertanyaannya. Oh, gimana? Ya, jadi eh, kalau di apa namanya narasumbernya itu saya kan tidak, yang pertama tidak pakai ini ya, tidak pakai nama aslinya gitu kan. Jadi kan hanya pakai informan satu, informan dua. Yang pertama kayak gitu ya untuk melindungi eh, ya, apa informan tersebut gitu. Jadi secara etisnya kita tidak menyebutkan nama-nama mereka gitu. Dan apa namanya, saya tuh lebih, kalau interview kan hanya 6 ya, 6 informan, lebih banyak tuh observasi Pak. Jadi dari participatory observation gitu. Jadi emang lihat langsung, tinggal langsung di daerahnya, di di nagari desa ya Pak, di desa yang jadi fokus penelitian di tahap kedua itu. Jadi uh, jadi bagian sehari-hari aja gitu Pak. Jadi kita penelitian tuh juga nggak terlalu, kita tuh kayak jelas meneliti, nggak kayak gitu Pak. Jadi ya saya jadi bagian bagian aja gitu, tinggal di situ, saya datang setiap minggu gitu. Oke, artinya Uh, Ibu menyatu ya seperti tadi apa? ya tinggal dengan, saya tinggal dengan di salah, yang ada dua contoh. Kalau Bapak baca paper saya nanti akan kelihatan ada dua kasus yang benar-benar apa namanya, ada dua kontrak yang emang berkasus gitu ya, jadi konflik gitu kan, yang cukup panjang itu perjalanan mengikutinya sampai kelihatan seperti apa konflik yang muncul kayak gitu. Jadi makanya sampai 3 tahun itu. Nah itu saya tinggal gitu dengan ininya, dengan aktornya itu gitu Pak. Nah Baik. misalnya ketika ketika terjadi negosiasi penyelesaian itu, saya tuh ada di sana, ada di meeting itu, menjadi bagian dari salah satu pihaknya gitu kan. Jadi ketika saya mengcapture misalnya bagaimana ekspresi marahnya satu pihak yang lain gitu, misalnya ke pihak yang satu lagi, uh, saya kan datang sebagai bagiannya dari pihak yang pertama gitu ya. Jadi kan saya tidak perlu menjelaskan kepada pihak yang kedua bahwa saya ini peneliti, lagi meneliti loh, nggak ada kan saya perlu menjelaskan kepada
pada yang kedua gitu misalnya Pak. Karena saya hanya jadi seperti bagian dari mereka, ikut gitu. Ya, seperti Masyarakat tadi gitu Pak. dikatakan Bu Nia. Jadi Bu Viva itu ada di tengah-tengah gitu ya sebagai, Ya, tapi tapi kalau tidak menampakkan interview diri sebagai semuanya, peneliti. iya, kalau interview semuanya tidak disebutkan nama. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Bu Vima. Jadi memang betul yang ditanyakan Bapak Dalan Victory bahwa kadang-kadang kan kesulitan kita untuk memperoleh data apa namanya interview atau segala macam adalah kadang narasumber itu merasa bahwa dia itu sebagai fokus, jadi dia nggak rileks gitu ya. Kadang-kadang kan kesulitannya itu dia nggak nyaman gitu. Ya betul. Jadi memang perlu perlu apa ya? Perlu Pendekatannya informal. upaya gitu ya. Iya, Mm-mm. pendekatannya informal, Pak. Jadi kayak nggak Pendekatannya informal. apa kalau ia menempatkan diri sebagai penelitinya mungkin tidak natural jadinya gitu, Pak. Jadi Ya bergabung betul. jadi orang natural aja gitu. Oke, betul. Baik, terima kasih Bu Vima atas jawabannya. Semoga sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Ya, Glenn sama-sama. Victory. Terima kasih. Selanjutnya kesempatan kedua ini ada yang raise hand, ada Bu Endar dan kemudian Pak Hamdani. Baik, silakan Bu Endar. Apa kabar? Apa Pertanyaannya kabar? ditujukan kepada siapa, Bu? Kedua-duanya. Gimana kabarnya Bu Oke, Erna? baik. Sehat? Alhamdulillah. Nah, Sehat. tambah gemuk Monggo, Bu. kayaknya, tambah ayem. Saya ada dua Monggo, monggo. pertanyaan, Bu. Karena saya Siap. keingintahuan sih, karena saya juga belum pernah terjun tentang studi etnografi terkait dengan tadi jawaban dari Bu Vima tadi bahwa studi etnografi itu dalam kurun waktu yang cukup lama gitu. Kalau misalnya pengen menghasilkan hasil yang bagus gitu ya sampai 3 tahun saya dengarkan tadi luar biasa itu Bu. Disertasi, mungkin disertasi barangkali ya. Yang segitu lamanya itu luar biasa itu. Sudah mantep itu disertasinya. Cuma yang saya tanyakan Bu, kan kita kadang-kadang kan dibatasi ya. Misalnya kalau penelitian itu kan dibatasi waktu. Kita harus Nah, publikasi benar. secepatnya. Benar. Ya. Eh, Jadi ada gimana muncul gimana kiat-kiatnya agar penelitian studi etnografi itu Bu bisa dilakukan dalam waktu yang cukup yang singkat lah, tapi bisa mencakup semuanya gitu kan tadi Bu Bima bilang harus terjun langsung bila perlu kita menjadi warga situ barangkali dengan sistem pendekatan atau kita benar-benar akhirnya kan kalau kita dekat banget kan kita tanya apa aja kan informan itu kan berbicara semuanya tanpa kita pendekatan saya Oke. pikir hanya kulit-kulitnya saja yang yang kita dapat Oke. gitu ya Bu. Baik. Satu, Itu yang terus Bu sebentar Vima ada ya. lagi. Bu Oke, Bu Bima, terus ada lagi Virginia. yang terkait dengan Bu Oke. Virginia tadi. Sempat saya dengarkan sekilas memang menarik etnografi itu banyak novelty-nya di situ. Gampang gitu digali novelty-nya dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Karena saya di sini adalah skop penelitian kuantitatif, Bu. Saya berpikir budaya lokal atau local wisdom dalam satu wilayah kira-kira menurut Ibu bisa nggak itu dikombin dengan variabel lain akhirnya menjadi penelitian kuantitatif atau kombinasi antara kuantitatif dengan kualitatif match kayak gitu sehingga nanti bisa punya daya jual di jurnal reputasi kayak gitu. Misalnya Scopus Oke. atau jurnal-jurnal lainnya. Terima kasih Bu Erna. J, Mohon maaf sama-sama Bu pertanyaan saya banyak. Endar. J. Baik, mungkin sebelum ke Pak Hamdani, silahkan mungkin Bu Vima dan Terima. Bu Nia. Mungkin Bu Vima dulu. Ya, baik Bu. Makasih banyak Bu Endar. Sami-sami Bu. Sharing Bu. Iya Bu, jadi kalau pertanyaan Ibu tuh memang benar sulit untuk memahami, apalagi kalau ini hibah, terus nanti outputnya kan harus keluar di akhir Ya, tahun gitu ya Bu. iya Nah betul. makanya tadi Bu, kan saya itu hibahnya ini 2019. Iya, Nah di akhir tahun kemudian kan sudah harus
makanya saya kan submit pertamanya itu di akhir itu tuh di akhir tahun, dan memang belum ini kan Bu, belum terlalu ini ya, masih sebentar ya perjalanan risetnya, belum terlalu banyak data didapatkan yang menarik. Makanya kan saya rejected ya, yang pertamanya Bu, langsung reject itu Bu, gitu. langsung disuruh tulis ulang nih paper kayak gitu Nah, kan. Cuman saya mendapatkan saran yang sangat berharga, yaitu yang saya nggak kepikiran sebelumnya. Saya disuruh coba deh fokusnya ke masalah dampak gitu kan. Yang awalnya iya, saya fokus ingin memperlihatkan di mana elemen ribanya dari praktek ini gitu kan, sebatas seperti itu awalnya. Ya, jadi dengan dapat saran seperti itu, oh saya jadi tahu, oh kalau gitu saya gimana caranya sekarang mencari data untuk bisa menunjukkan bukti konflik tersebut gitu kan, dampak ya, termasuk nanti dampaknya itu konflik. Nah, gimana caranya gitu kan? Jadi memang itu tantangannya Bu, memang dan di saya terbukti saya rejected ya pertamanya, nggak bisa digunakan hasil dari akhir tahun pertama. Nah kemudian apa namanya? Tapi sekedar kalau output riset waktu itu ke universitas terpenuhi karena kami saat itu syaratnya hanya submitted gitu saat itu Bu. Nah, kalau sekarang-sekarang kan baru memang udah publish ya, habis. ininya syaratnya gitu. Uh, ya, kalau dari sisi itu memang ini Bu, apa namanya, ya belum bisa pula saya memberikan ini ya, tipsnya tuh bagaimana Tips. itu ya, Iya, supaya Iya. tipsnya bagaimana Bu? Oke. Biar singkat gitu loh Bu, paling enggak 1 tahun atau setengah tahun itu. iya, iya, Nanti Bu minimal Endar nanti itu ini lagi tuh ngobrol lagi tuh Oh ininya. iya iya, nanti minta nomor Tipsnya teleponnya nanti aja bisa Bu. menghubungi Bu Iya, Fima. Oke, baik. Sementara menarik itu itu ya Bu. jadi jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Bu Fima Nggih, atas jawabannya. sami-sami. Oke, Bu Nia, mungkin pertanyaan dari Bu Endar juga tadi terkait dengan Bu Endar ini kuanti, tapi kepengen Ya, juga kalau bisa itu wali bisa nggak? Karena tadi dua-duanya. melihat celah etnografi Iya, itu katanya masih banyak gitu. Kemudian telah. melakukan mix. Kira-kira gimana tuh Bu Nia? Iya, Oke, terima kasih Bu Endar, Bu Erna. Nggih, jadi memang kita sebetulnya bisa memanfaatkan, tanda kutip ngaten nggih, bisa nggih. memanfaatkan etnografi ini menjadi satu hal yang kita jual kepada para reviewer karena memang dari riset-riset yang memetakan itu masih sedikit sekali menggunakan etnografi. Nah, kalau Hmm, kemudian hal ini bisa kemudian apa ya dimix dengan kuantitatif yang ya. kita biasanya menyebutnya dengan mix method, ngaten ya. Iya, Ya, monggo enggak apa-apa Bu. Artinya nanti barangkali kalau secara kuantitatif begini, nah nanti bisa diperkuat dengan kualitatifnya. Atau dibalik, kalau kemudian kualitatifnya itu hasilnya begini, barangkali ada variabel yang bisa kita ambil sebagai penambah variabel di kuantitatif kita ketika kita ingin melihat mungkin dampaknya atau korelasinya atau apanya kepada variabel yang lain. Ya, meskipun kalau kita menggunakan kacamata yang lain, ngaten ya Bapak Ibu, bahwa mixed method ini kan sebetulnya adalah dua apa ya dua dua keyakinan yang kita gabung jadi satu. iya. Bahwa sebetulnya kuanti dan kuali itu kan Kuanti dan kuali. Ya. tidak Kan tidak lebih sekedar komprehensif Bu iya betul. hasilnya. Iya, agar memang tujuannya di mix itu kan lebih komprehensif biar Iya, analisisnya lebih oke ngaten ya, nggih. nggih, Meskipun betul-betul. Meskipun kalau kita menarik dari asbabun nuzulnya itu antara kuanti dan kuali itu sebetulnya ya susah untuk dicampurkan ya. Karena kuanti dan kuali itu memiliki keyakinan yang berbeda. Tapi di dalam dunia riset tentunya kita sudah banyak menemukan banyak sekali mix method itu Mixed yang pada method. hasilnya bisa menghasilkan satu kajian analisis yang jauh lebih komprehensif karena didekati dengan menggunakan dua cara. Dua Satunya pendekatan. betul. Satunya tadi dia memang mengambil jarak karena dia kuanti, yang tadinya satunya dia dekati dengan dia menyatu dengan realitasnya tadi. Iya. Baik, terima Semangat, Bu. kasih. Nggih. Jawabannya Bu Nia. Semangat Bu Endar. Baik, sudah cukup ya Bu. Cukup. Baik, kita kemudian lanjut ke Pak Hamdani. Silakan Pak, Ya, pertanyaan baik. ditujukan kepada Assalamualaikum siapa? warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Waalaikumsalam. kepada Bu Erna selaku
moderator, juga apa yang disampaikan oleh Bu Tima dan juga Bu Terinia itu hal yang bagus sekali ya. Menjadi membuka cakrawala ya. Tadi apa yang disampaikan oleh Bu Tima tadi dari 2019 ya. Saya tidak bisa membayangkan ya bagaimana kesulitan ataupun juga kesabaran itu luar biasa tadi kan. Hal yang tidak mudah tentunya. Ini kan kalau kita dalam penelitian itu kita kan ada apanya ya. Ini kan ada yang aspek genuine. Kalau genuine itu kan genuine dan kemudian di samping genuine tadi ada yang khas sekali. Jadi ada khasnya dan kemudian ada yang sifatnya karena dia sifatnya adalah katakanlah ini kan karakteristik yang khusus ya. Nah, jadi yang agak menyulitkan bagi kita ya kalau melakukan penelitian seperti ini ya yang tidak mudah dan tidak menyulitkan. Bagaimana kita mencarinya tadi karena kita kan meneliti itu kan tidak dalam artian apa yang kita mau teliti tapi kita melihat lagi itu apa yang penelitian-penelitian terdahulu yang bisa kita kumpulkan ada berapa. Kadang-kadang ada yang jurnal tadi memberikan syarat-syarat tertentu tuh kan terkait dengan kalau kita buat apa tadi penelitian terdahulunya 1, cari lagi gak 5, cari lagi 10. Ada pula yang pakai syarat-syarat seperti itu. Ini kan dalam pengalaman yang saya lakukan itu kan tadi kan. Itu akhirnya menyebabkan kadang-kadang kita nggak bisa melanjutkan. Ini barangkali trik-trik seperti itu mungkin ada yang namanya yang namanya genuine seperti itu di tempat lain, tapi mungkin hal yang berbeda. Apalagi seperti pagang gadai yang ada di tadi hanya khusus di sini aja. Ya, kita betul. nyari bandingan itu. Barangkali hal demikian bagaimana Bu Tima atau juga Bu Virginia memberikan tips-tips ya, penjelasan lah untuk hal-hal penjelasan. langkah atau bagaimana kiat-kiat, bagaimana trik-trik supaya nanti ya para peserta webinar itu bisa melakukan hal seperti yang sama aja. Baik, silakan. Baik, terima kasih Pak Hamdani. Baik, terima kasih. Silakan. Siapa dulu nih, Bu Nia? Monggo. Oke, izin lebih dulu karena dicolek sama Bu Moderator. Terima kasih Pak Hamdani atas pertanyaannya. Jadi tentang apa yang kemudian kita angkat ya sebagai satu tematik dari studi etnografi atau penelitian yang akan kita angkat. Nah, maka sebetulnya kalau kita memang memutuskan menggunakan pendekatannya adalah kualitatif, katanya Bapak Ibu, itu tidak selalu kita mungkin berangkat dari penelitian sebelumnya. Oh, kalau sebelumnya itu penelitiannya tentang SDGs, lebih khususnya mungkin tentang tata kelola. Maka tata kelola ini bisa diambil dari perspektif mana aja, dan saya kemudian memasuki perspektif yang lain, atau saya mengambil celah yang lain. Nah, tapi kalau kualitatif itu sebetulnya kita sangat bisa untuk mengamati apa yang ada di sekitar kita, ada kejadian apa di sekitar kita, kayak semacam di Padang Gadai. Di abstraknya Bu Vima, kan saya sempat membaca bahwa sepanjang pengetahuan penulis, kata dia, itu masih tidak ada penelitian yang mengangkat Padang Gadai sebagai tema penelitian. Maka kalau kita kemudian merujuk dari penelitian sebelumnya, nggak akan pernah ketemu Padang Gadai ini sebagai satu tema penelitian. Tapi saya yakin beliau tadi mendapatkan apa namanya ya, mendapatkan ide ketika beliau tadi menunggu ibunya di rumah sakit gitu ya, waktu tadi saya dengarkan. Nah, justru itu yang terjadi antara obrolan di dalam rumah sakit itu yang kemudian bisa menjadi satu tema. Oh, ternyata Padang Gadai ini ada satu hal yang menarik yang bisa kita angkat. Sehingga kalau kita cermati, sebetulnya saya yakin banyak sekali di sekitar kita ini yang bisa kita angkat sebagai tema penelitian, khususnya kalau misalnya menggunakan studi etnografi yang basisnya adalah culture tadi. Nah, dan tinggal kita mengerucutkan aja, ini hal apa yang ingin saya angkat, apa yang mau saya kritik, apa yang kemudian ingin saya sampaikan kepada para pembaca atau reviewer, ada hal menarik yang terjadi di sekitar saya.
Nah, itu barangkali kalau dari saya tips and triknya seperti itu Bu Eran, Pak Hamdani. Jadi apa namanya, kita sangat memungkinkan untuk melihat tidak hanya berdasarkan pada apa yang sudah diteliti oleh orang, kemudian kita mengambil celah lain, tapi kita juga bisa melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Dan itu Baik, bisa jadi yang menurut kita tidak menarik, menurut kita biasa, itu menurut orang di dunia sana, di dunia lain, menarik itu ya. menjadi suatu hal Oke, yang sangat menarik. baik, Ngaten. betul. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nia insight-nya. Silakan Bu Vima, mungkin tadi kalau menurut Bu Nia tidak hanya bisa dari artikel gitu. Betul. Silakan Bu Vima. Ya, makasih Bu Erna, makasih Pak Hamdani pertanyaannya. Tapi maaf Ibu, Bu Erna, Pak Hamdani, saya tadi nggak terlalu dengar yang ditanya poin pertanyaan Pak Hamdani karena hujan yang sangat deras sekali gitu. Jadi Oke. nggak Oke. kedengaran saya ke sini. Poinnya itu, Poinnya apa Bu? oke, poinnya Pak Hamdani saya izin mengulangi. Sebenarnya poinnya Pak Hamdani adalah sumber inspirasi gitu. Kalau selama selama ini kan kalau kita berbicara tulisan itu sumber inspirasi itu biasanya dari penelitian terdahulu gitu. Jadi Oh untuk iya, ya bisa nggak atau adakah sumber-sumber lain yang bisa digunakan? oh iya, baik-baik. Makasih Bu, makasih Pak. Jadi apa namanya? Ya, seperti sebenarnya sudah dijawab sama Ibu Virginia tadi ya Pak. Kalau kita yang sumber pertamanya tuh eh, apa namanya dari literatur review gitu ya Pak, dari apa yang telah dilakukan orang. Nah itu kan mindsetnya kalau saya ini ya Pak ya sependek yang saya tahu gitu ya kuantitatif gitu ya Pak. Kalau kita peneliti kuantitatif tuh memang seperti itu berangkat dari di literatur review dulu, nanti endingnya akan menghasilkan hipotesis bagi kita gitu. Nah, Baik. cuman kalau penelitian kualitatif nggak harus selalu mulai dari apa dari literatur gitu Pak. Walaupun walaupun kadang-kadang ada juga kesalahan pemahaman di mana dikatakan kalau penelitiannya kualitatif nggak boleh pula sama sekali mulai dari literatur. Ada pula kesalahan pandang seperti itu gitu. Jadi kalau idenya bisa lihat dari jadi kalau kualitatif prinsipnya itu risetnya berulang gitu Pak. Jadi nggak garis lurus gitu prosesnya. Prosesnya bisa bolak-balik gitu Pak. Jadi kita lihat nyatanya dulu, dunia nyatanya dulu, ada fenomenanya. Terus kita coba cari apakah sudah ada ditulis orang. Terus kalau sudah ada ditulis orang, nah apanya lagi yang belum, kayak gitu kan. Kalau gitu saya explore yang belumnya, nanti kita ke lapangan lagi, nanti kita temukan ini di lapangan, nanti sambil jalan, sambil setiap tahapan proses risetnya itu koleksi data, analisa data, menulis. Nah itu kita selalu go back kembali ke literatur gitu Pak. Karena apalagi kalau risetnya panjang sampai 3 tahun gini, itu ada kemungkinan besar dalam perjalanan sudah ada paper yang publish gitu Pak, sudah ada penelitian yang publish. Nah ini Ya, yang saya alami. Jadi ini oke. kejadiannya memang di tahun 2019 ketika saya menulis proposal riset ini belum ada ya kita temukan orang yang mengangkat tema ini. Uh, Baik. Mungkin ada satu itu ditulis dari perspektif fikih gitu fikih muamalah Ya, tapi belum menjadi tema-tema penelitian bagi peneliti lain gitu. oke. Nah, namun setelah saya jalani selama 3 tahun ketika saya mau menulis ulang di tahun 2023 awal baru saya temukan saya searching lagi literatur ternyata sudah banyak uh, yang mengangkat tema Pagang Gadai ini. Ternyata tema ini sudah mulai menarik perhatian para peneliti. Jadi sudah ditulis oleh akademisi dari berbagai disiplin ilmu, seperti dari yang jelas dari apa namanya orang-orang UIN, ya itu jelas ada Pak. Kemudian bahkan ilmu hukum ya dari hukum itu udah lumayan beberapa paper, ada yang internasional juga Oke. papernya
ada yang Sinta-Sinta, yang nasional Baik. gitu Pak. Mm-mm. Jadi singkatnya itu bisa dari sumbernya, bisa tidak hanya dari artikel ya Bu Vima. Baik. Tidak, Ya, oke. justru lebih sering kalau kita di sini di kualitatif itu lebih sering kita lihat dari fenomenanya dulu gitu. Ya, oke. Terima kasih jawabannya Bu Vima. Terima Ya, kasih Pak Hamdani. Ini di di ruang chat masih ada dua penanya terakhir. Ini terakhir sebelum kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Kebetulan Bu Nia keluar Zoom terlempar karena ada kendala sedikit. Pertanyaannya ini ditujukan kepada Bu Pima dan Bu Nia, sementara menunggu Bu Nia masuk kembali. Ini dari Bapak Doli Kurnia Saputra. Pertanyaannya, beberapa artikel kualitatif banyak ditemui penelitian cenderung deskriptif karena terjebak dalam eksplorasi peneliti yang seharusnya penelitian itu terdapat paradigma atau sudut pandang yang dituangkan. Pertanyaannya, bagaimana tips agar kita tidak terjebak dalam penggiringan deskriptif dalam tulisan penelitian kita? Mungkin Bu Pima bisa menjawab dulu sementara menunggu Bu Nia bergabung. baik, baik Bapak, terima kasih pertanyaannya. Kalau deskriptif, sifatnya deskriptif, itu setiap penelitian apa namanya akan ada melibatkan bagian deskripsi, tentu saja dulu Pak. Tapi kalau kemudian hanya deskripsi saja sifatnya dari awal sampai akhir, ya tentu tidak apa namanya. Tapi sebenarnya kembali ke tujuan risetnya. Kalau tujuannya memang mendeskripsikan, to describe, gitu tujuannya ya tentu dia mendeskripsikan gitu Pak. Tapi kalau tujuannya mengevaluasi, tentu harus ada evaluasinya. Jadi setelah kita deskripsikan apa itu fenomenanya, nah tentu harus ditunjukkan lagi evaluasinya mana gitu. Kalau tujuan kita ingin menjelaskan, nah tentu harus ada penjelasannya setelah kita deskripsikan. Jadi mendeskripsikan fenomena itu langkah pertama. Langkah selanjutnya, lalu apa tujuan inti risetnya. Tapi Oke. memang ada yang pure ingin mendeskripsikan, tentu juga ada tujuan risetnya itu gitu. Betul. Oke, baik. Terima kasih jawabannya. Bu Nia, halo Bu Nia. Ya, saya mohon maaf Bu Erna, tadi terputus, HP-nya lagi nge-lag. Di manakah dirimu? Monggo. Ini Sudah. pertanyaannya Bu Nia. Pertanyaannya adalah sebentar. Pertanyaannya dari Pak Doli. Pertanyaannya saya ini kan tolong dijawab singkat ya Bu Nia. Bagaimana tips agar kita tidak terjebak dalam penggiringan deskriptif di penulisan penelitian kita? Oke, baik. Eh, Pesannya jawab singkat, padat, jelas gitu ya Bu ya. Siap. Jadi bahwa tantangan terbesar penulis kualitatif itu memang kita biasanya terjebak pada menulis cerpen. Nah, tadi Bapak Ibu, ini bahasa konotasi yang selalu saya pakai ketika misalnya menyampaikan ke adik-adik mahasiswa S1. Kenapa cerpen? Karena mereka biasanya pokoknya wawancara, hasil wawancara ditulis di bagian analisis selesai. Mereka tidak akan pernah menyelaraskan antara tujuan penelitiannya apa, rumusan masalahnya apa, bahkan metodenya apa. Sehingga sederhananya mereka tuh sebetulnya berpikir saya ini bisa melakukan penelitian kualitatif tanpa membuat metode. Tanpa saya menulis metode, saya sudah bisa menulis hasil dan analisis. Karena cara saya adalah mengetik gitu ya, membuat transkripsi atas hasil wawancara, kemudian saya rangkum. Oke. Nah, maka tips and triknya kalau menurut saya, Pak Doli, kita selalu mengingat apa tujuan penelitian kita. Dan kalau kemudian dikerucutkan lagi rumusan masalah penelitian saya ini apa? Kita perlu memastikan hasil dan analisis kita di dalam pendekatan kualitatif itu harus bisa menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian kita. Dan jangan dilupakan yang paling terakhir, kalau metodenya menyampaikan tahapan analisisnya ada 5,
maka di dalam hasil dan pembahasan itu harus mencerminkan apa yang kita tuangkan di dalam metode yang kita sampaikan di bab yang sebelumnya. Betul. Barangkali Baik, itu Bu Erna terima dari kasih saya. Terima Bu kasih. Mia. Ini pertanyaan terakhir dari Bu Agustin. Pertanyaannya, standar keuangan merupakan aturan ideal yang patut dilibatkan dalam bisnis dagang. Pertanyaannya, bagaimana sebaiknya memadankan kebiasaan lokal, misalnya fenomena bank keliling, dengan solusi permasalahan terkait pencatatan keuangan UMKM dagang di suatu wilayah? Monggo, siapa yang mau jawab dulu? Singkat, padat, jelas. Monggo Bu Bima dulu. Saya penutup aja nanti. Oke, baik. Silakan Bu Bima. Eh, enggak, ini juga Bu. Saya Belum ada ide. Oke, baik. Silakan. Mungkin Bu Nia penutup Oke, baik. eh Tadi penanyanya siapa Bu Erna? Mohon maaf. dari Bu Agustin. Bu Jadi, Agustin. Nah, ya, ini sepertinya Bu Agustin ini sudah punya ide penelitian ini. Itu tinggal dilanjutkan aja Bu. Insya Allah nanti kalau secara penulisan semuanya clear gitu ya, mulai dari tujuan sampai akhir, insya Allah potensi untuk terpublikasi di jurnal internasional sangat terbuka luas. Karena tadi yang saya sampaikan bahwa mungkin fenomena atau kejadian yang ada di sekitar kita, yang kita anggap biasa-biasa aja, itu bagi orang di dunia lain itu menjadi hal yang luar biasa karena di mereka itu nggak ada ceritanya apa tadi namanya bang apa itu yang orang yang menagih dan seterusnya itu mungkin di sebelah di dunia lain nggak ada. Nah, maka kalau dari saya, monggo Ibu silahkan dilanjut. Hanya nanti yang perlu dipegang adalah kita harus atau kita wajib clear di semua hal. Kalau kemudian misalnya Bu Agustin tadi ingin mengambil hal itu ya, fenomena itu sebagai tema riset, pertanyaannya kenapa? Ada hal yang menarik apa? Ataukah ada hal yang melanggar? Ataukah ada justru hal baru yang selama ini dari sistem pelaporan ya? Kalau tadi yang disinggung adalah pelaporan, itu bisa jadi yang kita pelajari selama ini basisnya adalah basis IFRS yang itu diperlakukan atau dijalankan oleh semua negara di Indonesia, sorry, di dunia misalnya gitu. Tapi ternyata Bu Agustin berhasil untuk menyajikan satu fenomena ya yang basisnya culture tadi bahwa yang namanya pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat X di masyarakat tertentu itu tidak seperti yang diminta oleh IFRS misalnya gitu. Itu emang apakah boleh? Sangat boleh gitu. Bahwa tadi kita perlu menampilkan beberapa hal lain yang sifatnya bukan normatif. Justru tadi yang ada kata petik others itu ya, ada sesuatu yang lain itu perlu kita tampilkan kepada di dunia lain tadi. Bahwa di dunia kita itu ada fenomena yang menarik seperti ini. Sehingga tidak semuanya pelaporan itu harus mengikuti FRS misalnya. Tidak betul. sekaku itu. Ya, Nah, betul. barangkali itu Bu Erna, matur Baik. nuwun. Terima kasih. Baik, apa namanya dengan berakhirnya sesi tanya jawab pada siang ini, maka berakhir sudah acara webinar kita pada siang hari ini. Tapi sebelumnya Bu Bu Vima dan Bu Nia, saya berikan kesempatan untuk memilih dari 4 penanya tadi, empat atau lima ya, masing-masing Bu Vima dan Bu Nia memilih satu pertanyaan favoritnya kepada siapa gitu. Karena nanti akan ada konsekuensinya nih. Baik, silakan. Mulai dari Bu Pima dulu. Mungkin satu ya Bu. ya Satu satu. Bu, pertanyaannya Ibu Endar tadi. Oke, baik. Bu Endar, halo Bu Endar. Terima kasih. Dari panitia ya Terima Bu kasih Bu Endar. Nia. Oke, baik. Kalau Bu Nia? Sih, kalau saya pertanyaan ke berapa tadi Bu Erna yang bagaimana caranya agar kita tidak terjebak pada Oh, bahwa pertanyaan ya dari itu Pak Doli ya. Penggiringan eh deskriptif dalam tulisan penelitian kita. Bukan? yang sebelumnya Bu bahwa yang kualitatif itu di sekitar kita itu bisa menjadi satu tema yang menarik. Jadi tidak harus dari studi literatur atau dari Oh, Pak penelitian Hamdani. sebelumnya. Pak Oh iya, Hamdani. Oh, mungkin Pak Pak Hamdani deh. Hamdani. Oke, Pak. baik. Pak Hamdani, terima kasih. Jadi, Oke. apa namanya, untuk hadiah pada siang hari ini, Pak Hamdani dan Bu Endar. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Nia, kesempatannya Bu Bima, terima kasih
Untuk selanjutnya saya serahkan acara kembali ke MC. Bu Silmi, silakan Bu Silmi. Bu. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Vima Tista Putriana, SE MSc AKCA, PhD, Ibu Dr. Virginia Nur Rahmanti, SE MSA AK, dan Ibu Dr. Erna Widyastuti, MSI, atas ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Amin. Selanjutnya, marilah kita berikan penghargaan berupa sertifikat kepada Ibu narasumber kita. Oke, sertifikat yang pertama kita berikan kepada Ibu Vima Tista Putriana, SE, MSc, AK, CA, PhD. Terima kasih, Ibu. Terima kasih banyak Bu Silmi. Oke, selanjutnya marilah kita serahkan sertifikat kepada Ibu Dr. Virginia Nur Rahmanti, SE, MSA, AK. Terima kasih, Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu, Mbak Silmi. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Tanpa terasa, tibalah kita di penghujung acara. Seluruh rangkaian acara telah kita laksanakan. Marilah kita tutup kegiatan webinar kita pada pagi hari ini dengan tema memanfaatkan kearifan lokal sebagai ide riset berkualitas internasional dengan mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian, saya pamit undur diri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan selama acara berlangsung. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bima. Terima kasih Bu Nia, Bu Vima, terima Salim, kasih. Rodatul, terima kasih banyak sampun mengundang Bu Erna. Terima kasih.